Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Kita dapat rasakan dan alami kebaikan Tuhan setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, kekasih jiwa kami, sahabat kami yang setia. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan belum selesai buat kami di dunia ini. Kami percaya rencana-Mu baik dan sempurna. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-12 ayat 8-9. Tertulis demikian. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah pesawat, seorang ibu marah-marah terhadap pramugari. Padahal ada aturan bahwa penumpang tidak boleh bersikap kasar ataupun agresif terhadap kru pesawat. Akibat dari sikapnya itu, ibu tersebut diturunkan sebelum pesawat lepas landas. Seharusnya ia mengikuti aturan dan bersikap baik selama berada di dalam pesawat dan selama penerbangan, supaya ia dapat sampai ke tujuan. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, selama kita ada di bumi ini, kita perlu mengikuti aturan Tuhan, menuruti firman-Nya, tinggal dalam kasih karunia-Nya, supaya kita sampai pada tujuan kita yang kekal. Dalam Ulangan 12 ayat 8-9 ini dituliskan, jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kepada bangsa Israel, Musa memberikan pesan supaya mereka semua jangan berbuat apa yang mereka pandang benar, karena mereka masih belum sampai ke tempat perhentian, belum sampai ke tempat tanah perjanjian. Selama masih dalam perjalanan, mereka harus taat mengikuti aturan dan firman Tuhan. Jangan merasa diri benar, jangan merasa diri hebat, jangan mengabaikan perintah Tuhan, supaya mereka sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Kita semua yang hidup sekarang ini, yang masih ada di bumi ini, kita belum sampai ke sorga. Kita masih ada di sini, di bumi. Kita masih di dalam perjalanan. Dan selama kita dalam perjalanan hidup ini, jangan melakukan segala sesuatu yang kita pandang benar sendiri, tapi kita harus mengikuti aturan firman Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Supaya kita sampai kepada tujuan yang kekal. Jangan sampai kita gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Jangan sampai kita gagal dan ditolak oleh Tuhan. Itu sebabnya kita perlu selalu tinggal di dalam firman-Nya, menuruti kehendak-Nya, supaya kita diterima dalam rumah yang kekal di dalam sorga. Dalam Amsal 14 ayat 12, di situ tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Selama di dalam hidup di dunia ini, tidak sedikit orang yang mengikuti jalannya sendiri. Mereka mengira ujungnya akan bahagia, padahal akhirnya menuju kebinasaan. Kita harus ikuti Tuhan, saudara. Kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih dalam perjalanan di bumi ini, jangan biarkan kita
kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Jangan kita merasa bisa sampai kepada sorga dengan usaha kita sendiri. Tapi mari percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup selalu dalam kebenaran-Nya agar kita mengalami anugerah keselamatan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini selama dalam perjalanan hidup di bumi ini selalu bersandar pada pikiran dan keinginan kita sendiri? Adakah kita menolak kasih karunia Tuhan Yesus? Mari, selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan hiduplah benar seturut dengan firman-Nya. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan saat ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, supaya saudara diselamatkan dan menerima anugerah hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang di akhir zaman. Ampunilah dosaku Tuhan Yesus, dan terimalah aku sebagai anak-Mu, serta pimpinlah aku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah selalu kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati Engkau selama dalam perjalanan hidup di dunia ini, agar kami mencapai kekekalan. Kami dapat masuk ke tanah perjanjian kekal di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan, berjalan dalam kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, supaya kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.